Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam ibadah minggu kita. Kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kasih-Mu, atas kehadiran-Mu bagi kami. Ibu percaya kasih setia Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji menyembah Tuhan. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, bilang sama Tuhan, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Tuhan yang setia, bilang sama Tuhan, imanku berkata, Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ku dalam lembah kelam, Tuhan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tak akan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Oh, ya Ramase, haleluya. Beri sembah Dia. Walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya
Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Masih ada, tetap percaya. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, ku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Oh, Bapak terima kasih atas hari ini. Kau yang adalah pribadi yang takkan pernah berubah. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami mau sama-sama merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Ya baik Bapak Ibu saudara, shalom. Kita akan melihat sama-sama satu bagian firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Saudara bisa tandai Alkitabmu 12-13, karena ini akan menjadi landasan kita dalam pembahasan kita. Di sana judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. For your information, ini adalah ketika momen Tuhan Yesus setelah dielulukan pada masa Minggu Palma. Kalau saudara baca full Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Oke, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi saudara, ayat 13b, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu saudara, secara konteks Matius pasal 21 yang baru saja kita baca, bukan hanya Yesus membersihkan apa yang menjadi kekacauan pada saat itu, saudara. Bukan hanya Yesus mengusir para pedagang karena mengotori halaman bait Allah, karena merusak fasilitas di bait Allah, tapi juga menjadi mengembalikan sebuah esensi dari bait Allah itu sendiri, saudara. Karena bagi orang Israel yang namanya bait Allah, bagi orang Yahudi yang namanya bait Allah, itu adalah sesuatu hal yang kudus, hal yang sakral, dan itu bukan hanya bukan hanya perjumpaan dengan sesama, tapi juga ialah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara, kalau kita lihat bait Allah itu bagi orang Israel sangat berharga. Bait Allah Salomo yang pertama dibangun tahun 586 sebelum Masehi. Dihancurkan oleh bangsa Babilonia di tengah pimpinan Raja Nebukadnezar. Itu pada masa pembuangan. Bait Allah yang kedua 70 tahun Masehi. Diperluaskan oleh Raja Herodes, dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus.
Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah orang Israel nggak berhenti-henti untuk yang namanya bangun kembali bait Allah? Ketika bait Allah yang pertama runtuh, bukannya ini kan yang bangun bait Allah kedua adalah Yosua, imam besar Yosua bin Yakasa kalau nggak salah. Itu dibangun, ada di kitab Esra pasal 5, Esra pasal 3, saudara bisa baca. Bagi orang Israel itu sangat penting. Bahkan ketika bait Allah yang kedua di zaman Yesus dihancurkan, pas orang Israel tetap mau berusaha membangunnya. Serius. Kalau mengacu pada perjanjian baru atau kasih karunia tubuh kita sendiri adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Makanya kita harus hormati dengan benar, hargai. Itu yang menjadi tema kita hari ini, yaitu menghormati bait Allah. Saya punya 3 poin akan memberkati setiap kita. Yang pertama, memiliki motivasi yang benar. Sama-sama bilang sama saya, memiliki motivasi yang benar. Ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Kalau saudara lihat, ada satu kalimat yang saya senang sekali, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang pada saat itu yang menjual hewan korban ke bait Allah itu bukan orang-orang yang ngawur, bukan gabut, enggak. Bukan orang-orang yang gak ada kerjaan, ujuk-ujuk jualan sapi di halaman bait Allah, jualan kambing, kerbau, domba di halaman bait Allah, enggak. Tujuannya adalah untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi liciknya orang-orang ini, dia menjual dengan harga yang fantastis, tapi pada waktu itu nggak boleh ditawar. Nah, coba kalau saudara jadi jemaat, ya mahal banget. Lihat nggak? Bait Allah ini Bapak Ibu Saudara, mereka memberi peraturan nggak boleh bawa sapi atau hewan apapun dari bait Allah selain membelikannya dari mereka. Ini gambaran apa sih motivasi yang salah? Cari ketenaran ke gereja, ikut Yesus, melayani buat terkenal, post story, pelayanan, tahu-taunya followersnya banyak, ya orang gitu. Sedangkan Alkitab bilang ikuti Yesus, sangkal diri, pikul salib. Sedangkan ajaran Yesus bahwa di dunia tidak selamanya kita mengalami hal-hal yang baik, bahwa pada faktanya kehidupan kita juga nggak seperti yang kita imani. Betul nggak? Tapi banyak orang di luar sana tuh pelayanan, tapi buat legalisme. Nah, legalisme ini apa? Dibenarkan Allah, melayani buat dibenarkan Allah. Bapak Ibu Saudara, mental seperti ini, mental pedagang seperti ini adalah mental transaksional. Tuhan, aku ke gereja ya, tapi balasannya Tuhan berkati. Tuhan, aku pelayanan, tapi balasannya Tuhan berikan ini dan itu dan seterusnya. Ada minder dan sebagainya. Bukan lagi cari Tuhan, tapi cari ketenaran, cari nama masyhur, cari ayolah bagi motivasi yang benar. Kalau pikiran kita cari pelayanan buat terkenal, sorry saya mau bilang,
Gak usah jadi pelayanan. Kenapa bos? Karena di atas kayu salib aja Yesus nggak pakai mental pedagang, nggak pakai mindset pedagang. Untungnya sama gua apa? Sorry, rugi sama lu, untung di gua ya tetap untung, betul nggak? Itu mindset pedagang. Nah kalau Yesus pakai mindset pedagang di atas kayu salib, dia tanya, lu udah lakuin apa sama gua supaya gua bisa mati di atas kayu salib? Enggak toh, dia mau naik ke atas kayu salib, naik aja tanpa ada sesuatu hal yang bisa dia banggakan dari hidup kita, tanpa ada jasa kita sedikit pun. Dia tinggal naik ke atas kayu salib. Nah, harusnya kita punya mindset yang sama, bukan pedagang yang untung rugi. Sorry kalau kita ngomongin untung rugi, emang kalau Tuhan bahas untung rugi sama saudara, Tuhan berkati aku, untungnya sama gua apa? Habis kan? Coba kalau kita bahas untung rugi sama Tuhan, Tuhan berikan aku jodoh, untungnya sama gua apa? Memiliki motivasi yang benar. Yohanes 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya cinta mula-mula kepada Tuhan, itu yang menghanguskan jiwa kita. Itu yang buat kita berkobar-kobar lagi. Memiliki motivasi yang benar. Datang sama Tuhan, jangan jadi budak, jangan jadi pelayan. Datang sama Tuhan, jadi anak yang apa adanya. Motivasi benar. Jangan kalau dekat sama lawan jenis, apalagi yang disuka, mainnya beda. Pas biasa, ku pandang wajahmu dan berseru. Pas ada dia, ku pandang wajahmu dan berseru. Ya, memiliki motivasi yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah memiliki hati yang bersih. Ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya, maksudnya dibuat Yesus, saudara, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Bapak Ibu Saudara, kata jengkel dalam bahasa aslinya aknateo, kemarahan, kegusaran, kekesalan karena suatu dan lain hal. Selain di sini bahas tentang pedagang-pedagang di bait Allah, ternyata Yesus juga menyandingkan dua pribadi ini. Satu namanya anak-anak, satu namanya ahli-ahli Taurat. Kalau saya simpulkan, satu namanya dewasa rohani, yang satu namanya agamawi. Yang satu namanya kepercayaan total, yang satu namanya masih mindset agama, yang kalau kita lakuin perbuatan baik kita akan diselamatkan. Kita jadi orang-orang yang gak punya hati yang bersih. Ini hati mereka sangat gusar, sangat kesal, sangat marah karena orang-orang berseru. Itu juga dari mana? Dari Yesus yang melakukan mujizat-mujizat. Akhirnya jengkel. Nah, banyak dari kita, dia baru pelayanan 2 minggu tapi udah dipercayakan hal yang besar. Gua pelayanan udah 5 tahun belum ada apa-apa, belum pernah dipanggil keluar, belum pernah khotbah di mana-mana. Dia itu kalau walaupun sound system bisa meledak, tapi dia diundang, disuruh WA terus. Kakak gua kapan?
Tapi pribadi anak kecil itu pribadi yang punya pure heart, hati yang murni. Pernah nggak ngeliat anak kecil yang berantem 5 tahun baru kelar? Ada? Coba kalau orang dewasa berantem 5 menit, 5 menit selesai kagak, 50 tahun sampai innalillahi baru hilang, baru nggak ingat. Mungkin udah di kuburan juga nih yang dia benci masih ingat. Oh, awas lo ya lam tiur ya, kau nanti tahu rasa mana. Aku berkata kepadamu, Lukas 18:17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Anak kecil adalah pribadi yang punya hati yang murni, polos, yang mudah menyimpan rahasia, mudah untuk dipercaya. Pero apa? Mau apa adanya. Mau itu di mall, kalau dia udah kehilangan jejak ayahnya, dia akan teriak-teriak, papa, papa, papa. Ayolah miliki hati yang benar, hati yang murni. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan iri hati. Bahaya. Kalau kita simpan kepahitan itu ya ibarat kita ngalungin bangkai tiap hari. Bau kah? Bau. Nggak capek apa? Capek sih. Tapi ya mau gimana lagi, betul ya. Sering nggak dengar orang ngomong gitu. Nggak capek kah hidup dalam dosa? Capek sih capek pak. Capek sih capek. Tapi sudah terlalu nyaman. Melihat yang benar. Karena gini, kabar baiknya, ketika kita punya hati yang benar, hati yang murni, ini tubuh kita ini jadi bait Allah. Artinya apa? Ketika kita membuka bait Allah, kita membuat rumah doa di keluarga, pekerjaan, sekolah, dimanapun kita pembawa hadirat Tuhan. Yang terakhir adalah menjaga kekudusan hidup. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Lompat 7 ayat 11, mundur 7 ayat 11 dalam kitab Yeremia. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Secara konteks kata sarang penyamun itu artinya perampok, pelaku kejahatan. Sarang itu markas, tempat persembunyian. Dalam terjemahan lain, KJV menerjemahkannya den of the thieves. NET menerjemahkan den of the robbers. BMK menerjemahkan sarang perampok. Ini gambaran apa? Apa yang kotor dalam hidup kita? Mungkin masa lalu kah? Mungkin hubungan yang tidak baik kah? Mungkin dosa yang kamu pernah lakukan kah? Tapi Tuhan mau untuk kita jaga kekudusan. Berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Bertobatlah. Jaga kekudusan itu. 1 Petrus 1 ayat 15 menjelaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Artinya kados, dipisahkan dari titik-titik, dipisahkan untuk Allah. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Saya akan tutup dengan satu cerita di Alkitab. Satu hari ada seorang anak muda yang sangat disayang oleh bapaknya, tapi juga dibenci oleh abang-abangnya. Ya ketahuan lah siapa. Namanya Yusuf.
Satu kali bapaknya beliin dia jubah. Karena dia tukang pamer, dia pamerin ke bapaknya, ke abang-abangnya. Terus abang-abangnya muncul iri hati, mereka sikat Yusuf, masukin ke sumur, terus dijual. Dan satu kali dia dibeli oleh seorang pejabat namanya Potifar. Akhirnya Potifar membeli dia, karena budak pada saat itu tuh diperjualbelikan, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia dibeli oleh Potifar. Tapi sesuatu yang baru terjadi ketika di rumah Potifar. Dia digoda oleh istri Potifar. Siapa namanya? Nggak tahu, Alkitab nggak menjelaskan. Tapi biasa hamba-hamba Tuhan sih, ya makanya Tante Poti. Nah, digoda lah sama Tante Poti, saudara. Lucu. Alkitab menjelaskan nggak sekali, nggak dua kali. Dari hari ke hari. Saudara bisa bayangin nggak? Tiap hari digoda gini. Kalau kita nggak kuat iman, tergoda juga. Tapi pertanyaan saya hari-hari ini, maukah kamu jadi kayak Yusuf? Yang dia tinggalin jubahnya di dalam, dia lari keluar. Jangan sebaliknya ya. Lari ke dalam, jaketnya dia luar ya. Apa istri Potifar yang hari ini sedang membelenggu hidupmu? Mungkin namanya rokok, mungkin namanya minuman keras, mungkin namanya narkobro, mungkin namanya sex before married, mungkin apapun namanya, mungkin namanya temenmu yang suka ngajak-ngajak, ayolah menghisap surya kala senja. Jaga kekudusan itu. Karena kita adalah bait sucinya Tuhan, rumah doanya Tuhan. Hidup kita memancarkan penyembahan bagi Tuhan. Amin. Dan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Kita berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh pakailah, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari sejenak sadari di hadapan Tuhan, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Masakan kita mau kotori? Kalau saudara punya rumah, atau saudara datang ke suatu tempat yang tempatnya juga tidak layak huni, akankah saudara betah tinggal di dalamnya? Bapak Ibu Saudara,
Hidup kita adalah bait Allah, rumah doa. Jangan jadikan hidup kita markas perampok. Jangan jadikan hidup kita sarang penyamun, sarang pelaku kejahatan. Karena hidup kita harusnya kudus. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar seluruh Indonesia datang menyembahmu, datang menyembahmu. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kau layak disembah Tuhan, oh haleluya. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bilang sama Tuhan, ku tak, hidupku berharga, segenap hidupku persembahkan. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami. Kau yang meteraikan di hati setiap kami, agar kami tidak hanya menjadi pelaku firman, tapi kami tidak hanya jadi pendengar firman, tapi kami juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami berdoa bagi keluarga kami, ayah ibu, suami istri, anak orang tua, saudara demi saudara, diberkati Tuhan. Kami deklarasikan kami akan panjang umur, melihat anak cucu menantu diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami doa buat pemulihan keluarga, Tuhan nyatakan agar semua keluarga mengalami kasih karunia Tuhan. Kami deklarasikan kami dan seisi keluarga kami akan menyembah Tuhan sampai akhir dari hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, bagi yang menanti jodoh pasangan keturunan ilahi diberikan oleh Tuhan, tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu Tuhan yang ajaib. Kami berdoa yang dalam kesendirian, janda, duda, yatim piatu, orang tua, jompo, fakir, miskin yang terpenjara, Tuhan datang melawat mereka, memberikan kasih karunia bagi mereka. Kami berdoa buat hamba-Mu yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, diberkati Tuhan dengan sempurna, dan memberkati keluarga mereka. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, agar banyak jiwa dimenangkan bagi kepujian kemuliaan nama Tuhan. Bangsa negara ini Tuhan berkati, terkhusus yang kami cintai, Nusa Tenggara Timur dan seluruh wilayah di Kalimantan. Tuhan berkati Bapak. Apapun bencana alam yang terjadi atas bangsa ini, apapun karhutla yang terjadi di Kalimantan, Tuhan pulihkan
wilayah-wilayah tersebut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah kami diberkati Tuhan, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami dimenangkan bagi kepujian nama Tuhan, agar banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami mau akhiri ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang dalam Kristus telah memanggil kamu kepada kemuliaan yang kekal. Ialah yang melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam menawan kemuliaan. Makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.